warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Hardini, NPM 719411954. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Hukum Pariwisata, yaitu pembuatan artikel tentang pemulihan perekonomian nasional pasca Covid melalui kebijakan industri pariwisata. Untuk pendahuluan di sini, pandemi Covid-19 menjadi suatu permasalahan yang sangat serius di berbagai negara di Indonesia atau di dunia, termasuk Indonesia. Banyak sektor terancam dengan sangat besar dari adanya pandemi Covid-19, seperti dalam dunia pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, dan tidak terkecuali dalam dunia industri pariwisata. Persoalan demikian cukup diperhatikan dengan serius oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Berdasarkan laporan data dari World Economic Outlook Database IMF merilis bahwa pada bulan Oktober 2019, perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan cenderung lebih stagnan. Hal ini ditandai dengan tren terlambat akibat pandemi Covid-19. Adapun proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 35 dan 37% per tahun pada tahun 2020 sampai 2024. Namun akhirnya IMF berubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah 1,9%. Persoalan pandemi Covid-19 tentunya berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat di dunia serta Indonesia, di mana dengan adanya suatu kebijakan pembatasan sosial lockdown atau social distancing menyebabkan turunnya mobilitas khususnya pada sektor pariwisata dalam suatu negara, di mana sektor tersebut juga berdampak terhadap masyarakat serta perekonomian suatu negara. Hal ini ditandai dengan lemahnya kunjungan atau aktivitas sosial dalam dunia pariwisata, sehingga mengakibatkan masyarakat di berbagai daerah dekat pariwisata tertentu juga harus menjadi korban. Salah satu dampak yang terjadi adalah lemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana dalam hasil analisa Badan Pusat Statistik merilis bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Bahkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selaku merata. Ketimpangan wilayah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Beberapa daerah yang ada mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama. Ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki serta pandemi yang melanda. Di samping itu, banyak para investor yang menanamkan modalnya pada suatu daerah yang sudah terpenuhi fasilitasnya, berangsur mencabut investasinya dengan berbagai pertimbangan yang ada untuk menunjang kemajuan dari usahanya. Banyak wisatawan memutuskan untuk membatalkan diri dalam berkunjung ke Indonesia, di mana hal ini sering dengan ketakutan dari para wisatawan dan juga langkah pencegahan terhadap memulainya virus Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan suatu kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Adapun kebijakan lainnya ialah kebijakan bekerja dari rumah, belajar di rumah. Hal ini tentunya banyak menimbulkan keresahan karena segera sangat tiba-tiba tanpa persiapan. Kegiatan belajar mengajar dipindah di rumah dengan e-learning, dengan menggunakan berbagai alat teknologi seperti smartphone, komputer, dan notebook. Sebagai bentuk pemahaman dan keilmuan bagi penulis dalam merespon persoalan perekonomian di Indonesia pada pandemi Covid. Sebagai bentuk informasi dan juga bahan bacaan bagi masyarakat dalam melihat persoalan perekonomian
dan pariwisata di Indonesia pada pandemi COVID-19. Sebagai suatu ragam keilmuan dalam kajian ekonomi dan pariwisata di Indonesia pada masa COVID-19. Metode penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada keilmuan filsafat positivisme, yakni digunakan dalam penelitian yang populasi dan sampelnya tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kualitatif dan statistik, dengan suatu tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah literatur atau bahan informasi. Di sini saya juga akan membahas peran pariwisata di Indonesia dalam sistem perekonomian di Indonesia. Pengertian secara dasar dari adanya makna pariwisata sebenarnya memiliki banyak definisi. Pengertian terhadap pariwisata dalam pandangan para ahli seperti pandangan dari Hunziker dan Kapfer dari Swiss dalam Grundrisse der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre, yaitu menyatakan pariwisata adalah keseluruhan jaringan dari gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat dengan syarat orang tertentu tidak melakukan suatu pekerjaan yang penting atau major activity yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. Gejala terhadap adanya kegiatan dari pariwisata sejatinya sudah ada mulai semenjak masa perjalanan manusia dari suatu tempat ke daerah tempat lain, dan perkembangannya tersebut sesuai pada sosial budaya masyarakat itu sendiri. Sejak itulah terjadi suatu kebutuhan masing-masing dari manusia yang wajib untuk dipenuhi selama dalam perjalanannya. Selain itu, adanya motivasi yang mendorong manusia untuk saling memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk melakukan perjalanan wisata akan menaikkan kuat dengan meningkatnya suatu peradaban manusia. Hal ini dilandasi dengan adanya kebutuhan perjalanan manusia yang sangat panjang dan dikenal dengan suatu pariwisata. Macam-macam dan jenis wisatawan atau turis yang bisa dikatakan atau diketahui ialah sebagai berikut. Yang pertama, nasional turis, domestik turis, lokal turis, wisatawan Nusantara, internasional turis, incoming turis, foreign turis, wisatawan mancanegara. Motivasi dan motif perjalanan tersebut tentunya terjadi mulai dari nenek moyang kita, di mana memiliki suatu tingkatan yang berbeda-beda sehubungan dengan adanya perkembangan dan tingkat sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Adanya dorongan dari motivasi dan motif tersebut, suatu perjalanan dari masyarakat pada zaman prasejarah berbeda dengan motivasi dan motif perjalanan masyarakat pada zaman modern. Cara perjalanan dan fasilitas yang digunakan masyarakat masih sederhana kalau dibandingkan dengan masyarakat yang lebih maju. Menurut beberapa ahli, pariwisata telah dimulai sejak mulainya peradaban manusia itu sendiri, dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah perjalanan agama lainnya. Industri pariwisata merupakan suatu kumpulan usaha pariwisata yang saling berkaitan dalam rangka untuk menghasilkan suatu barang bagi jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pada industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan wisata. Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut pengusaha pariwisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata, sehingga tanpa keberadaannya pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik.
Adanya usaha pariwisata tertentu juga didukung oleh usaha-usaha lain karena industri pariwisata adalah industri yang multisektor. Industri pariwisata tidak dapat atau tidak bisa menjadi sektor ekonomi dengan identitas tunggal, seperti yang didefinisikan oleh beragam pakar, bahkan UNWTO, United Nations World Tourist Organization, sebagai badan kepariwisataan dunia yang menyatakan bahwa dalam pergerakan wisatawan dari daerah asal menuju destinasi tujuan akan selalu melibatkan produk dan layanan yang berkaitan dengan beragam keilmuan. Pariwisata bercirikan produk-produk dan jasa termasuk akomodasi, jasa perjalanan wisata. Produk dan jasa pariwisata dikonsumsi oleh wisatawan baik mancanegara maupun domestik dan melibatkan beragam pihak, mulai dari penyediaan jasa perjalanan, angkutan wisata, usaha makanan minuman. Namun hal tersebut perlu dikaji dari sistem perekonomian Indonesia, di mana sejak masa pandemi Covid memang memasuki kenaikan yang negatif, di mana permasalahan ini juga terjadi di berbagai negara seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan beberapa negara lainnya di dunia. Terbukti setiap negara-negara di dunia, khususnya Indonesia, juga sangat merespon dengan berbagai sistem kebijakan untuk menekan pertumbuhan ekonomi yang bergerak secara negatif. Hal demikian dilakukan supaya negara-negara dunia tidak terjadi kemacetan dalam pertumbuhan ekonomi serta demi mewujudkan tatanan ekonomi kemasyarakatan yang baik. Pandemi COVID-19 yang masuk tatanan perekonomian menyebabkan suatu kamuflase yang sangat serius, di mana pada sebelum COVID-19 terjadi persaingan pada sektor perdagangan antara negara, utamanya di negara-negara ASEAN, semakin merosot. Berbagai negara khususnya Indonesia menjaga betul pencegahan COVID-19 dengan mengambil resiko mengurasi hubungan ekonomi dengan negara-negara luar. Peran sistem perekonomian tentunya menjadi suatu strategi politik bagi negara, di mana sistem ekonomi tersebut tentunya berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, sebelum kemudian mendudukkan secara gamblang mengenai kondisi sistem perekonomian. Menurut Humairi, sistem perekonomian merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan. Bahkan dikatakan pula bahwa sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan falsafah, pandangan, serta pola hidup suatu masyarakat di tempatnya berpijar. Dari semua uraian pembahasan, dari setiap jawaban kegelisahan penulis, maka kesimpulan dari artikel ini ialah peran utama yang terlihat dalam sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia adalah 1. Sebagai sumber pemasukan bagi negara dalam hal perekonomian dan juga pendapatan bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi pariwisata. Yang kedua, sebagai bentuk eksplorasi terhadap negara Indonesia, di mana saat ini negara Indonesia sebagai negara berkembang bisa lebih berpotensi menuju negara maju dari akibat pengaruh sektor pariwisata. Yang ketiga, sebagai pengenalan terhadap orang-orang asing akan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Dan adapun upaya pemulihan perekonomian dengan industri pariwisata pasca COVID-19 dilakukan dengan 1. Adanya dukungan dari pemerintah dalam melestarikan pariwisata di Indonesia. Yang kedua, memberikan akses dan ruang bagi masyarakat, adanya sokongan dana dalam pengembangan wisata. Yang keempat, adanya perlengkapan industri pariwisata yang baik serta adanya kebijakan dalam pengolahan industri pariwisata yang baik. Adapun saran dan masukan bagi saya penulis ialah yang pertama, bagi masyarakat hendaknya juga merespon dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola pariwisata di Indonesia.
baik dalam menjaga pengolahan pariwisata dan menjaga proses transaksi ekonomi yang berlangsung. Yang kedua, bagi pemerintah hendaknya mengevaluasi dan mengontrol setiap aktivitas pengolahan pariwisata sehingga mampu dikemas dengan baik pasca pandemi COVID-19. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.